Trinitarian itu dilihat dari unsurnya. Kalau Katolik ya, ada penipuan nggak waktu pemaksaan dan penipuan nggak pada saat pertama kali menikah? Itu dulu yang pertama satu kali dilihat. Nah, terus kalau sampai ada penipuan itu nanti anulasinya bisa berapa lama itu beda-beda. Sebenarnya kan nggak boleh, pernikahan itu hanya satu kali bagi gereja Katolik. Tetapi pada kenyataannya itu kan yang orang yang cerai itu banyak ya. Pada kenyataannya. Nah, gereja Katolik enggak. Saya tanya waktu itu, ini bukan kata-kata saya ya. Ini kata-kata orang yang punya kuasa begitu. Tapi pada kenyataannya kan banyak yang cerai nih. Nah, ketika banyak yang cerai, udah cerai, udah nikah masing-masing menurut negara nih. Kan mau nikah kan kasihan orang ini kalau tidak diberi kemudahan. Maksudnya kemudahan itu kalau di Katolik pernikahan ada dua. Satu, tidak dapat sakramen, hanya pemberkatan lah. Artinya itu kemurahan gereja supaya orang ini punya surat, nggak kumpul kebo, nggak terasing lah di apa, nggak dipersulit lah. Kalau nggak punya surat kan kasihan, dia nggak bisa ngurus apa-apa. Ntar kalau punya anak bagaimana, kan begitu. Tetapi untuk sakramen dia tidak bisa terima. Begitu Bang. Baik, not Petra. Oh ya, satu lagi maaf. Terus status atau hukumnya si pasangan yang sudah bercerai secara negara ya, seperti itu bagaimana? Misalnya A dan B bercerai, kemudian A menikah, B menikah. Nah, status mereka masing-masing pasangan itu di hadapan Tuhan itu bagaimana? Itu terima kasih. Wah, kalau saya nggak tahu ya. Kalau saya pokoknya tidak bisa menerima sakramen. Saya nggak bisa komuni Bang. Iya. Oh Kalau iya, saya ini. iya. Jadi saya nggak bisa komuni. Artinya saya tidak suci kan berarti kan. Oh iya. Saya tidak bersih untuk bisa menerima komuni. Kalau saya begitu. Okay. Artinya seperti itu. Nah, oke. Misalnya mereka bercerai tetapi tidak melakukan pernikahan, pada suatu ketika dia kembali seperti itu, apakah pasangan tersebut bisa mengikuti sakramen? Maksudnya kalau dia tidak menikah, Mereka kan bercerai secara negara. Kemudian beberapa tahun lah atau bulan, biasanya tahun lah ya begitu, terus mereka kembali lagi seperti itu. Apakah mereka bisa menerima sakramen? bisa. Kalau kembali lagi bisa, langsung bisa. Oh ya, berarti hampir sama dengan Kristen Protestan ya. Tapi kalau di tempat kita, setahu saya maaf kalau salah mungkin bisa dibenarkan. Artinya begini, misalnya jadi begini, saya memang tidak mau bercerai dengan alasan yang secara negara ya, dengan alasan satu, saya melakukan saya melakukan KDRT. Kedua, saya gila seperti itu, maksudnya membahayakan pasangan seperti itu. Dan perjalanan selama 18 persidangan selama 4 bulan itu saya tidak dikabulkan. Tetapi memang pada saat itu, pada saat mediasi, saya tetap begini, apakah nanti dia akan menerima dalam kondisi seperti ini? Maksudnya istri saya seperti itu. Saya menjawab, ya saya bersedia, karena apa? Kalau soal perceraian atau tidak itu biar nanti hasil akhir seperti itu. Dan seandainya bercerai pun saya tetap mengakui bahwa itu istri saya, karena dalam pernikahan kami secara keyakinan kami, dia adalah istri saya seumur hidup, kecuali maut yang memisahkan, seperti itu saya jawab. Nah, setelah itu kalaupun terjadi perceraian pada saat itu, kan ada kayak tanya jawab ya di sidang keberapa itu. Sudahlah Petra, kan di luar masih banyak perempuan. Oh, nggak bisa. Seandainya pun ini nanti terjadi perceraian, saya tidak wajib menikah, karena apa? Dalam hukum saya adalah perzinahan seperti itu. Jadi saya tidak mau hidup dalam perzinahan. Tetapi kalau terjadi perceraian memang ya saya harus hidup kudus. Artinya ya saya sudah berdiam diri, melakukan aktivitas apa yang semestinya seperti itu, kan begitu. Dan saya Iya, memelihara kalau bisa anak-anak begitu saya bagus begitu. itu Pak. Kalau bisa begitu bagus. Iya, Ya, ya, betul. Kalau bisa begitu bagus. dan Ya sudah betul. saya Tapi saya jalankan nggak. sampai sekarang dari tahun. Ya bagus. Bagus Bukan, itu Pak. maaf begini ya, Kalau saya bukan. waktu itu, Ya, saya mohon maaf, saya bukan untuk menunjukkan ini loh gue benar gitu, enggak. Karena yang saya tengok adalah Alkitab. Tapi satu hal yang perlu diingat semua pasangan Kristen, terutama saya bercerita tentang kekristenan ya, Kristen Protestan.
kita tidak ada sumpah. Tetapi pada saat janji nikah di hadapan Tuhan, baik menerima suka ataupun duka. Nah, pada saat senang-senang ya kita terima dong. Tetapi pada saat duka-duka itu macam-macam. Senang pun juga macam-macam. Nah, pada saat itu saya juga berpikir, aduh berat banget. Tetapi setelah saya menengok, kan saya selalu kilas balik seperti itu. Oh iya, waktu itu aku bilang dalam suka ataupun duka. Artinya ini adalah kedukaan yang saya harus terima dengan menjadikan suatu berkat. Akhirnya ya sudah, saya menerima bukan karena pasrah, enggak. Ini berkatku yang paling terbaik dari Tuhan, seperti itu. Jadi ya Baik. harus menentukan seperti itu sih ya, sebagai orang Kristen Ya kalau Protestan. gitu. Baik. Ya. Amin. Bagus Saya Pak kalau kasih bisa studi begitu kasus, Pak. Pak, saya kasih studi kasus ya mengenai perceraian ya. Kasusnya sama. Bagaimana pandangan dari Pak John termasuk Pak Wainot Petra? Gini, ada misalnya itu kan yang saya tahu kan perceraian di kalangan Pak John termasuk Pak Wainot Petra itu dikatakan ada perzinahan ya. Terlepas apakah konteksnya itu berhubungan badan ataukah berselingkuh. Kalau saya kasih studi kasus sama, silakan berikan pandangan masing-masing. Jika ada istri yang katakan dia tidak selingkuh gitu kan, dia sendiri tidak berhubungan dengan laki-laki lain, tetapi dia merasa tertekan secara psikologis, suaminya kasar sampai ya katakanlah menggunakan fisik ketika dia marah, lalu tidak menafkahi lahir dan batin dengan baik. Pertanyaan saya simpel dari studi kasus ini, apakah pihak perempuan tetap harus dengan pasangannya itu dengan alasan yang menikah tidak bisa dipisahkan, ataukah memang punya hak 100% menggugat sebagaimana dilakukannya pihak muslim perempuan menggugat cerai dari adanya suami. Saya ulangi lagi, ketika ada suami yang ternyata marah pakai fisik, mukul dan sebagainya, dan juga tidak menafkahi lahir maupun batin dengan baik, otomatis dong lahir dan batinnya tertekan dan rusak lah, gitu kan. Nah, apakah perempuan atau istri tersebut punya hak menggugat cerai, meminta cerai, seperti itu dalam pihak pandangan Katolik maupun Protestan? Silakan Pak Wainot Petra. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi waktu pada sidang ke-15 waktu saya ditawarkan untuk menceraikan istri, karena yang menggugatnya istri menggunakan pengacara. Pada saat sidang ke-15 saya ditawarkan, Pak Petra terbukti tidak bersalah, tetapi Pak Petra diberi kesempatan untuk menceraikan istri secara gratis, seperti itu. Kan sebetulnya sidang perceraian itu kan dari pihak istri. Terus saya menjawab, saya mau bercerai asalkan ada dua hal. Jika saya membahayakan istri KDRT, terutama membahayakan keselamatannya, atau saya gila, karena begini, lebih baik dipisahkan supaya, tetapi ya itu konsekuensinya satu, tetap hidup dalam kekudusan, tidak menikah lagi. Tetapi karena saya yang digugat, saya mau bercerai kecuali saya KDRT atau saya gila. Jawab saya seperti itu, begitu Pak. Loh, tapi kan itu adanya aturan tidak boleh dipisahkan bagi yang sudah menikah kecuali perzinahan kan Pak? Iya, memang betul seperti itu. Tetapi secara menjalan secara kenyataannya, ini perceraian secara negara. Tetapi kan saya sudah bilang, tetapi tidak menikah lagi karena hidup dalam kekudusan. Artinya begini, kita kan nggak tahu si orang tersebut nanti akan sembuh atau akan berubah sikap, seperti itu kan kembali lagi secara negara. Seperti karena ini sidangnya kan diceraikan secara negara, bukan secara agama. Agama tidak menceraikan. Berarti kalau secara negara dia bisa bukan suami istri, tetapi secara agama masih suami istri. Iya. Itu maksudnya. Betul. Oh. Menurut saya loh ya, menurut saya. Itu, bagaimana? Iya, oke. Apakah itu nggak memberi keadilan kepada pihak perempuan, sudah mah dia secara fisik gitu kan diperlakukan secara boleh. Boleh begini. Karena begini, kalau tuntutan untuk week itu kan begini ya. Maaf ya, saya bahasanya agak aneh. Gini, aku pengen bercerai karena suamiku KDRT kan seperti itu, atau gila membahayakan hidup saya dan anak-anak saya, atau waktu itu belum mempunyai anak. Terus pada saat terjadi sidang perceraian itu kan demi menyelamatkan pasangan, seperti itu.
terjadinya perceraian akhirnya kan hidup masing-masing seperti itu. Memang ada banyak beberapa persetujuan, tetapi setelah itu kan dia ambil konsekuensi hidup dalam kekudusan seperti itu ada. Bukan berarti terus saya lah nanti aku terus bagaimana hidupku, aku kan juga butuh belayan kasih sayang, butuh week butuh apa bla 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 seperti itu. Nah itu sebenarnya harus dipikirkan dulu seperti itu. Bukan tuntutan, itu tuntutan duniawi. Tetapi waktu mau menikah kan harus berpikir. Sebelum menikah itu kan ada kontestasi pernikahan dan itu juga harus dipikirkan. Begitu. Itu juga harus dipikirkan. Makanya jangan salah pilih pasangan. Lihat-lihat dulu bagaimana, bukan ini masalah bibit bobot ya, tetapi bagaimana ke depannya, bagaimana pernikahan yang kudus itu harus dijalankan seperti itu. Begitu. Dan Tapi bagaimana? dari pernyataan Bapak ketika saya tanya ya, Mm-mm. justru ini pertama tumpang tindih ya, Yang tumpang apa? tindih. Kenapa demikian? Kalau menurut negara dari pihak perempuan, laki-laki suami istri itu sudah tidak dianggap lagi sebagai suami istri, Mhm. tetapi dalam masalah agama, apapun istilahnya kekudusan atau apa, dia masih dianggap sebagai suami istri. Itu pertama tumpang tindihnya, aturannya. Yang kedua, tentu saja dari sisi agama, ketika suami melakukan KDRT lalu Ya. tidak menafkahi dengan baik lahir maupun batin istrinya dan dikukung dengan adanya sebuah ayat tidak boleh yang bernikah itu dipisahkan kecuali dengan perzinahan, berarti ini kan menjadi sebuah ketidakadilan bagi seorang perempuan, terlebih dia pun sudah tidak mendapatkan haknya sebagai perempuan dan Begini, terlepasnya pula ya, tanggung jawab laki-laki. ya. Di dalam perceraian, tolong ya, maaf, begini. Kasus itu memang majority itu laki-laki, tetapi kita fair sajalah. Dalam kasus perceraian itu adalah oknum, bukan gender ya, seperti itu. Karena begini, saya pun juga menjalankan itu. Waktu itu saya salah satunya ingin membuktikan bahwa ini loh, kasus perceraian itu bukan karena laki-laki. Dan itu terbukti seperti itu. Dan itu terbukti dan itu ada pengakuan dari istri saya seperti itu. Tapi bukan karena saya bangga sebagai suami, enggak. Saya ingin menunjukkan bahwa perceraian itu oknum, bukan gender. Nah itu satu ya. Terus kalau dikatakan dikungkum itu ya tidak. Tuhan sudah mempunyai aturan tersendiri seperti itu. Karena kan yang pernikahan pernikahan kita itu kan dilihat dari aturan, pertama keyakinan, kedua negara kan seperti itu. Jadi bukan dikungkum. Kalau dikungkum itu artinya ego kita sendiri seperti itu. Jadi memang nasib orang bagaimana bisa kita menyikapinya dalam suatu sidang perceraian atau terjadi perceraian itu menjadikan sesuatu yang baik seperti itu. Begitu. Sebetulnya saja dalam kasus saya ini KDRT itu tidak dijatuhkan, tidak laki-laki ke perempuan tapi perempuan ke kami, dan itu saya membawakan bukti-bukti kuat, baik benda, baik baik suatu percakapan seperti itu, baik pengakuan dari pihak istri. Tetapi itu bukan suatu saya akan menjatuhkan istri, enggak. Saya bilang sekalipun ini terjadi perceraian tetapi dia tetap istri saya yang terbaik. Karena apa? Karena saya menikah di dalam Tuhan. Itu aja sih. Terima kasih. Tapi penjelasan Bapak, maaf ya, Iya. saya sebagai katakanlah orang di luar, outsider, di luar Ya, 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 ya. Anda, eksternal. Bagi saya pertama penjelasan Bapak mencampur baurkan tentang adanya pribadi Bapak dengan studi kasus yang saya berikan. Itu kan. Maksud saya ini lebih mengkedepankan sisi-sisi perempuan dan Bapak bahkan membuat antar gender gitu kan dengan oknum. Itu yang terjadi. Kita kan fokusnya ke perempuan, Pak. Ke perempuan ya. Maaf, seperti itu kondisinya ya. Iya. Perempuan di mana perempuan sendiri mendapatkan perlakuan yang buruk, disiksa lahirnya, ya ditambah haknya nggak diberi, yaitu diberikannya dengan nafkah yang baik, gitu kan, lahiriah dan juga batiniah. Pertanyaan saya simpel, apakah diperbolehkan perempuan tersebut, istrinya yang agamanya Protestan, untuk menggugat cerai, di mana hal tersebut mereka tidak melakukan perzinahan di antara salah satunya. Itu kan yang diperbolehkan kan melakukan perzinahan, yaitu perselingkuhan atau hubungan badan. Nah, yang saya tanyakan kondisi perempuannya seperti itu,
dari sikap laki-laki bagaimana menurut pihak Protestan? Silakan Pak. Eh, kalau tidak jadi perjanjian ini cuman karena kasus apa ya, KDRT atau ekonomi, masalahnya kan seperti itu. Ya, baik. Saya pisahkan saja. Pertama, studi kasusnya karena KDRT. Yang keduanya, tidak KDRT, tetapi tidak mendapatkan sama sekali haknya sebagai Haknya istri, sendiri, yaitu apa? Diberikan nafkah lahir dan batin. Misal ongkang-ongkang kakinya, suaminya, perempuannya yang bekerja tanggung jawab sebagai laki-laki sendiri, kurang, dan bahkan tidak menafkahi dengan sebagaimana mestinya, itu kan. Nah itu gimana? Itu dua kasus yang berbeda. Oke, saya pisahkan lah dua kasus yang berbeda, baik yang KDRT maupun yang tidak memberikan dengan baik, yaitu pemenuhi tanggung jawab sebagai suami terhadap istri, lahir maupun batin. Silakan. Ya, kalau kasus seperti itu awalnya memang harus ada mediasi ya, seperti itu, baik dari keluarga atau pendeta kan seperti itu. Tetapi kalau itu memang sangat parah sekali ya, memang itu harus ditanyakan dulu kan seperti itu. Kita tidak langsung ambil keputusan karena banyak hal yang melibatkan, kecuali tindakan secara langsung pasangan tersebut tidak mempunyai belum ada keturunan, itu saya kira juga ya semi sah-sah saja melanjutkan untuk persidangan KDRT loh ya, karena saya tidak setuju dengan membahayakan seorang istri seperti itu. Nah kalau saya seperti itu, tetapi ya itu konsekuensinya, tanggung jawabnya adalah satu, dia harus hidup dalam kekudusan, tapi jangan terus dituntut, lah kan dia butuh ini butuh itu, kan kemanusiaannya dia sendiri. Seandainya dia menyingkir seperti itu beda lagi, karena banyak cara untuk menyelamatkan diri. Tetapi kalau memang KDRT kan KDRT itu kan macam-macam, ada yang parah, ada yang lembut tetapi membahayakan, macam-macam kasusnya. KDRT kan seperti itu, tetapi tetap harus harus berpikirnya ke depannya bagaimana kan seperti itu. Konsekuensinya apa, bercerai itu apa? Di dalam kekristenan loh ya seperti itu. Tetapi kalau menuntut keduniawian ya saya angkat tangan, it's not my problem seperti itu. Begitu. Dan kalau yang masalah tanggung jawab seperti itu memang harus ada komunikasi menggunakan media lain, mediator seperti itu. Itu pun juga enggak cuma sekali langsung jadi atau apa, enggak, kita enggak tahu seperti itu. Begitu sih ya. Oke. Tapi mohon Baik, maaf ya. gambaran yang Bapak masih blank ya buat saya. Gambaran Pak Why Not Petra masih blank. Karena apa? Ini belum terbentur dengan adanya ayat yang ada. Karena suatu pengecualiannya kan cuma satu pengecualiannya, yaitu ketika mereka berzina. Sedangkan kita tahu ayatnya tersebut ada di dalam Bible. Betul, memang blank, betul. Itu saya akui memang betul. Tetapi ini yang omongkan kan ada aturan di keyakinan, ada yang di luar keyakinan, tetapi memang itu tetap harus dijalankan. Contohnya membahayakan. Bagaimanapun membahayakan tidak bisa. Perempuan bukan seperti itu, atau pasangan tidak boleh dibahayakan, gitu aja. Ya, berarti dengan istilah membahayakan atau tidak, sebenarnya itu di luar konteks dan masih berbenturan, kontradiksi dengan pengaplikasian tidak boleh bercerai kecuali dengan berzina. Berarti itu kan berasal dari pemikiran Bapak sendiri. Iya, karena berdasarkan Bible kan iya, itu. karena baik. Pemikiran itu bukan cuma, maaf ya saya ulang lagi, pemikiran itu bukan saya mau ucapkan, tetapi itu sudah saya jalankan waktu persidangan ke-15 itu. Nah, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Nanti kita ke Pak John 78, berikan pandangan yang sama. Pak John 78, pertama saya pecah studi kasusnya, yang KDRT, perempuan tersebut mendapat KDRT seperti apa. Yang keduanya, perempuan yang ternyata tidak mendapatkan nafkah yang baik, lahir maupun batin, apakah diperbolehkan menggugat cerai? Kalau diperbolehkan, berarti di sini sudah berbenturan dengan adanya Bible yang menyatakan yang menikah yang dipersatukan, yang tidak boleh dipisahkan kecuali satu perzinahan. Sesudah Pak John 78 memberikan pandangannya, kita lari ke Tuan 3000, lalu kopiah Bapak, biar teratur ya. Dan kita kayaknya jam 10 WIB ya, kita akan akhiri. Beres nggak beres? Silakan Pak John 78. Ya, kalau itu tentang nafkah, itu tetap tidak diperbolehkan. Karena kalau di agama saya kan, pria dan wanita itu
sama gitu. Jadi kalau yang laki nggak bisa cari uang ya yang perempuan cari uang begitu. Sebenarnya begitu. Cuman kalau yang laki nggak malu ya nggak apa-apa kan begitu. Begitu. Tapi kalau untuk KDRT yang membahayakan eh, harusnya bisa sebenarnya karena begini. Kalau itu dibilang pertentangan nggak juga Bang Akademi karena begini. Maksud dari ayat itu kan pengen manusia itu hidup dalam suatu yang terbaik begitu ya, terbaik begitu. Tapi ingat, kita manusia ini selalu punya kesalahan, apapun punya dosa. Makanya ada yang namanya pengampunan dosa. Kalau seandainya Tuhan itu mengampuni kita dengan dosa-dosa yang lain, kenapa seorang manusia, mungkin pemimpin agama, tidak mengampuni dosa umatnya untuk hal pernikahan yang sampai KDRT itu yang saya maksud ya. Makanya ada Dewan Gereja yang melihat ini kasusnya sampai di mana. Begitu. Dasarnya begitu karena dasar dari agama Katolik adalah pengampunan. Jadi ketika kita ini diampuni dosa kita kan kita kalau beragama kalau di agama saya kan ada kita ngaku dosa, setelah ngaku dosa kita menjalankan hukumannya. Contohnya kayak saya ini cerai menikah lagi saya menjalankan hukuman saya hilangnya hak-hak sebagai orang Katolik mungkin bisa 1 tahun 2 tahun 5 tahun 8 tahun begitu itu cukup berat bagi saya lah maksudnya seperti itu kalau Tuhan aja mengampuni kalau manusia nggak mengampuni bagaimana maksudnya kalau dengan kita melenceng dari ayat yang itu begitu Bang. Oke. Berarti kalau dalam dunia Katolik itu kan ada hukuman ya, beda dengan peradilan Protestan sendiri. Meskipun tadi Pak Wainot Petra, meskipun sudah dianggap tidak suami istri menurut negara, tapi masih tetap dianggap sebagai suami dan istri menurut agama, kecuali perzinahan. Nah, menurut Bapak seperti apa pandangan tersebut? Silakan, pandangan Protestan, Pak John. Itu kalau pandangan Protestan, ya mungkin dia mungkin ya Bang ya saya menurut pandangan saya pribadi ini nggak mewakili siapa-siapa mungkin Protestan dalam melikan dia kalau orang Protestan itu kan lebih kuat dalam Alkitab ya jadi ayat harus ditelaah ayat kan begitu kalau kita di Katolik itu tradisi suci baru ayat itu jadi ada hal-hal yang berbeda sih mungkin kalau menurut keyakinan Protestan ya Bapak itu merasa benar ya apalagi ya Bapak itu bisa hidup dalam kekudusan ya mungkin itu lebih bagus kalau saya hidup dalam kekudusan untuk tidak menikah lagi saya sangat berat jadi saya menikah saya tidak meninggalkan agama saya menjalani hukuman yang diberikan kepada saya. Oke, berarti bisa titik poinnya satu ayat bisa pandangan yang berbeda-beda ya, seperti itu. Terlebih rujukan sumbernya pun berbeda. Kalau di prestasi kan menggunakan ayat satu dan ayat yang lain, seperti itu. Dan keduanya pun otoritas dalam pihak Katolik pun bukan saja Bible, tapi juga tradisi ya, magisterium. Tradisi dan magisterium. Oke, baik. Gereja. Silakan, kalau yang mau ditanyakan teman-teman, One Channel ada nggak? Kalau nggak kita ke Tuan 3000. Silakan One Channel. Oh ya, ya itu tadi yang kembali ke pertanyaan awal saya. Berarti yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada rujukan selain itu tadi ya ayat yang tadi itu yang mengatur tentang yaitu tadi perceraian itu. Jadi mungkin sebab-sebabnya atau apalah gitu namanya mungkin. Itu dari saya mungkin, Bang. Oke, silakan. Ada yang mau ditanggapi, Bang John 78 maupun Bang Petra? Maksudnya rujukan tentang perceraian itu tadi kembali ke Dewan Gereja, Bang. Kembali ke Dewan Gereja karena begini, ini kembali lagi sedikit masuk ke ranah agama kalau ini ya, Bang. Nah, begini, Gereja Katolik itu ada dewan-dewan gereja yang berhak. Contohnya kayak dulu kalau di Alkitab kita lihat, ketika yang bersunat nggak bersunat, itu kan juga ditentukan oleh Petrus pada saat itu, bukan Yesus loh. Di Antioquia, yang bersunat boleh masuk. Itu contoh-contohnya seperti itu. Jadi bapak-bapak gereja yang sudah menyucikan diri ini, ya, yang tidak menikah ini, nah dia nanti yang sebagai Dewan Tribunal dia akan menilai layak nggak perceraian ini. Oke, begitu. Terima kasih. Oke, silakan. Ada lagi? Kalau nggak ke 3 Tuan Ibu, silakan.
Bang. Oke, baik. Silakan Bang Tuan 3000 ya. Ada pertanyaan ke Pak John sebagai pihak Katolik dan juga Why Not Petra sebagai pihak Protestan mengenai adanya perceraian dalam dua perspektif, Katolik maupun Protestan. Silakan Bang Tuan 3000. Oke, terima kasih banyak. Dari sini saya hanya mendengarkan bahwa penjelasan dari Bapak John itu sebagai penganut keyakinan Katolik dan Bapak siapa tadi penganut dari keyakinan Kristen memiliki pandangannya masing-masing. Artinya di situ tentang walaupun ayatnya yang sama, artinya dengan keimanan yang berbeda memiliki dua pandangan yang berbeda pula. Maaf, Maaf, iman saya kita potong sama. Bang Wan Channel. Sebentar Bang Wan Channel, giliran ya dengan Uniriva ya teman-teman semuanya. Oh iya. Baik, terima kasih. Dan beres nggak beres kita kurang lebih sampai jam 10 WIB ya, karena HP pun perlu dicas. Terima kasih Bang Wan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar saya naikkan dulu Uniriva. Lanjut, silakan Bang Tuan 3000, ulangi lagi. Oke, dari pandangan dari Bapak John dan saudara ini yang Kristen tadi memiliki pandangan masing-masing dalam ini kacamata keimanan masing-masing. Artinya walaupun bentuk daripada ayat yang sama, namun di situ dalam bentuk pandangan yang berbeda. Namun di sini kita cukup hargai itu merupakan keimanan yang diimani oleh teman-teman. Namun ketika kalau kita telah dengan ayat yang sama, tentulah ada makna yang satu. Nah, kalau kita telah makna kira-kira penjelasan dari Pak John kah atau saudara siapa tadi yang menjelaskan dari Kristen, karena dari sumber yang sama pula, tentulah jawabannya itu tentulah harus selaras, ada satu jawaban yang sangat konsisten seperti itu. Silakan, ada yang mau disampaikan Pak John maupun Bang Why Not Petra atas tanggapan jawaban, silakan. Jadi begini Bang, kalau menurut pandangan itu gereja Protestan dan Katolik itu sebenarnya sama, tapi nggak semua Protestan ya, nggak semua Protestan. Saya bilang kan Protestan tuh ada yang Tritunggal, ada yang only Yesus, ke apa banyak sekarang Protestan itu banyak gitu. Tetapi kalau dari pandangan kalau suruh sama nggak bisa. Kenapa? Karena gereja Katolik ini kan punya pandangan bahwa Rasul Petrus itu adalah yang disuruh jadi pengurus lah istilahnya. Tetapi Protestan kan tidak mengakui itu. Jadi pandangannya pasti berbeda, Pak. Karena dari situ sudah kelihatan berbeda karena dari Rasul Petrus ayatnya mengikat dan melepas. Nah, di situ Protestan tidak mengimani itu. Tidak ada yang mengimani mungkin, tapi nggak semua, berbeda-beda ini gitu. Jadi pandangan pasti berbeda Bang, begitu Bang. Nggak bisa disamain. Begitu. Terima kasih. Silakan Why Not Petra, ada tanggapan dari apa yang disinggung oleh Tuan 3000? Enggak. Nggak ada. Oke. Kalau gitu baik, kita beralih berarti sudah beres ya Tuan 3000, kita ke Kopiah Bapak, nanti ke Uniriva. Silakan Kopiah Bapak. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama buat Dextrometropran, aduh namanya sulit. Thank you banget for your flower ya, for me. I love you ya. I love you sangat. Oke, balik ke ini topik. Kita bahas tentang perceraian. Baik, ini sebenarnya maaf saya potong dari Pak. Oke. Biar kita giliran kita ke Kopiah Bapak dulu ya, karena yang lebih. Sorry. Oke, lanjut. Sorry. Oke, nanti aku tanggapi. Kopiah Bapak, nanti ke Uniriva. Kita temanya di sini perceraian. Perceraian menurut Protestan dan Katolik. Untuk Pak John Katolik, untuk Not Petra itu Protestan. Silakan Bang, Kopiah Bapak. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Singkat aja Pak. Sebenarnya Pak, gini, saya sedikit pertama kali aku berstatement itu saya mengutip dari omongannya Bapak Quraish Shihab, Profesor, mengatakan bahwa perceraian itu di Muslim adalah ibarat pintu darurat di pesawat yang dibuka itu tidak dalam kondisi yang normal,
Jadi istilahnya itu adalah exit way yang diberikan atau solusi yang dilakukan. Jadi kan ketika membuka pintu darurat kan ada keputusan dari pilot, dari orang-orang yang memang punya otoritas untuk melakukan. Nah, gini, untuk masalah pernikahan yang ideal, mungkin kalau aku boleh berstatement itu kita punya benang merah nih antara orang Kristen atau Katolik dengan Islam, bahwa menikah itu ya untuk selamanya pada masa hidup. Amin. Itu kondisi ideal saya ngomong. Yang kita enggak, yang berbeda itu kan kondisi pada saat kita bercerai. Jadi memang kalau di Kristen atau di Katolik itu dimutlakkan bahwa tidak boleh bercerai, kalau di Muslim itu ada exit way-nya lah dalam kondisi yang tidak ideal. Saya ibaratkan seperti ini, kalau selain di pernikahan ya, ibarat kata kalau memang kita hidup normalnya, idealnya ya kita makan sesuatu yang halal. Kalau kita hidup di hutan yang ternyata sumber daya makanannya itu ternyata berkurang atau apa, kita tersesat di hutan, terus ternyata ada babi di situ, ya untuk dalam kondisi darurat itu kita bisa makan babi itu. Di Islam dikatakan seperti itu kurang lebihnya. Nah, ada semacam kayak excuse dalam kondisi darurat untuk melakukannya itu. Nah, pertanyaanku itu sebenarnya ke orang Kristen atau orang Katolik itu adalah, kan kalau di Kristen masalah pernikahan itu kan hidup suatu yang disatukan tidak bisa dipisahkan, atau yang dipisahkan itu karena maut, kurang lebihnya seperti itulah ya. Saya kurang betul apal detailnya kayak gimana. Nah, itu kan kondisinya ideal. Kalau dalam kondisi yang darurat, contohnya yang tadi dijelaskan, contohnya kayak ada KDRT lah, laki-lakinya ternyata adalah gembong narkoba yang udah dikasih tahu kayak gimana pun akan nggak bisa dinasihati lagi. Kalau seumpamanya terus bersamanya, dia akan lama-kelamaan akan membahayakan secara nyawa anak maupun dirinya sendiri, umpamanya kayak gitu kondisinya. Nah, itu exit way-nya gimana? Kalau dari pihak gereja memberikan punishment gara-gara kita melakukan perceraian, di mana letak keadilan dari gereja? Kalau Tuhan itu memberikan vonis hukuman dosa kepada manusia yang melakukan itu, di mana letak keadilannya Tuhan? Monggo. Ya, begini Bang, saya tanggapi ya. Kayak tadi saya sudah jelasin Bang. Saya ini juga pernah bercerai dan menikah lagi di gereja, tetapi dengan hukuman. Makanya kan ada dewan gereja. Dewan gereja itu melihat seberapa kasus ini gitu, seberapa kasus perceraian saya ini gitu. Memang pada dasarnya perceraian itu sampai mau memisahkan, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Begitu. Jadi ada dewan gereja, dewan tribunal namanya Bang. Dewan tribunal nanti yang akan melihat gitu. Dewan tribunal gereja tuh, kalau di tempat saya jelasin ya, teman saya yang cerai itu nikah lagi, istrinya juga cerai itu. Nah, dewan tribunal ini mau mencari suaminya yang mau akan jadi istrinya ini. Itu dicari, udah pindah rumah, pindah kemana, ketemu Bang. Sampai data-datanya, sampai perceraiannya kenapa, kasusnya kenapa, itu bisa titik-titiknya ketemu semua di sini. Akhirnya mereka sah dianulasi dan menikah lagi secara sakramen mereka. Saya menikah secara hanya diberkati. Jadi di gereja kami ada yang namanya dewan tribunal. Begitu. Kalau bertentangan dengan ayat, tentu saja tidak. Gereja Katolik hanya memperbolehkan pernikahan yang satu kali dengan pertimbangan dewan gereja itu tadi, karena harus diingat gereja Katolik meyakini bahwa Petrus berkuasa mengikat dan melepas. Dan gereja Katolik ada doktrin seperti itu. Jadi ada dewan tribunal. Gitu Bang, terima kasih. Kalau mohon maaf Pak ya, saya tambahkan dikit. Kalau seumpamanya saya nanya, perceraian itu dibolehkan dalam tanda kutip oleh dari dewan gereja tadi, itu dibolehkan secara gereja apa dibolehkan secara agama? Kalau dibolehkan secara agama kan rujukannya kepada Alkitab. Nah, Alkitab itu yang mana yang menyatakan bahwa bercerai itu diperbolehkan dengan catatan ini dan ini, atau memang ada sumber rujukan? Tadi Bapak ngomong bahwa Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus itu dalam kondisi yang kayak gimana, tertulisnya bagaimana itu loh Pak? Iya gini. Sehingga hukumnya nggak bias gitu loh. Iya, hukum gereja itu kan ada, hukum gereja Katolik itu kanonik gereja Katolik ya, tentu perceraian itu nggak boleh begitu. Lah, tetapi kita harus mengingat Katolik itu Alkitab itu kan nomor 2, nomor 1 tradisi suci. Karena Alkitab itu sesuatu yang ditulis dari tradisi suci begitu Bang. Oke. Jadi bagi orang Katolik ada lisan, ada tertulis.
paling atas tradisi suci, nomor 2 Alkitab, nomor 3 Magisterium. Nah, sama seperti kalau abang bayangin ngomong seperti itu, Alkitab contohnya aja begini. Ketika di Antioquia, Petrus bilang ke Paulus dan Barnabas di situ tentang bolehnya orang bersunat tidak bersunat menjadi orang beriman. Beriman dalam maksud saya orang Katolik begitu. Agama saya begitu. Pak, dicukupkan aja Pak, karena waktunya terbatas. Aku nggak akan sharing apa-apa. Ya, enggak itu Oke. maksudnya begitu. Jadi waktunya aja kita sebentar saya potong. Kita jam 10.15 WIB ya, karena sudah 2 kali saya perpanjang karena untuk saya cas HP dan ada keperluan 15. Dan silakan Bang Why Not Petra, ada tanggapan, jawaban atas apa yang disampaikan oleh Kopia Bapak, silakan. Ya kalau saya karena begini, yang saya jalankan itu adalah memang tidak ada perceraian seperti itu. Pihak gereja pun misalnya diminta pendapat pun dia misalnya saya bertanya pada pendeta cuma sebagai saksi saja seperti, dan itu pun tidak mungkin pendeta akan menyetujui perceraian, paling sebagai saksi ya seperti itu. Tetapi memang nanti di dalam persidangan akan ada tanya jawab seperti dari pihak hakim ketua ataupun hakim anggota, apakah ini diceraikan? Pastinya pendeta menjawab tidak seperti itu. Dia akan menjadikan saksi apa yang terjadi itu saja kalau dia tahu seperti itu. Begitu. Terus perceraian itu pun saya kalau saya kan tetap ada 2 pilihan. Tidak bercerai, 1, boleh bercerai asal misalnya, terutama itu ajalah gila dan membahayakan. Itu yang pendapat pribadi saya seperti itu. Tapi untuk perceraian tidak. Jadi sudah konsekuensi seumur hidup seperti itu. Kalaupun terjadi perceraian secara negara, secara agama tidak ya. Secara negara itu ya harus menjalankan apa yang diperintahkan itu saja. Dan itu bukan suatu hukuman atau apa, tetapi konsekuensi kita. Seperti Pak John itu dia mempunyai konsekuensi bercerai, dia terputus melakukan sakramen itu seperti itu. Jadi sebenarnya itu semua tidak menjadi masalah karena kita kan sudah tahu apakah yang akan terjadi, tanggung jawab kita sebagai suami istri seperti itu. Tetapi saya secara pribadi pun juga menghormati suatu perceraian baik di Kristen, di Katolik ataupun di Islam, karena di dalam Islam pun saya sudah menjadikan 2 kali itu saya dijadikan saksi untuk mereka. Tapi saya sudah jawab, aku menjadi saksi bukan untuk membela kamu, walaupun kamu jadi saksi aku, tetapi aku menjadi saksi itu apa yang aku lihat, aku dengar. Kayak selain itu tidak seperti itu. Begitu. Terima kasih. Oke, beres ya Pak Ya. Kopia Bapak ya. Oke, baik, kita lanjut ke Unirifa. Silakan Unirifa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau membacakan sebuah jurnal ya. Jurnal ini dirujuk tingkat perceraian muslim dan non-muslim di Indonesia. Aku mau buka cam dulu. Susah sih. Bentar nih halaman ke berapa ya? Ini ini ada di Mizan Jurnal Ilmu Syariah volume 3 nomor 2 Desember 2015 ISSN -2 2089 bla 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 ya. Ini validasinya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam konteks Indonesia, perceraian dalam agama non-muslim diizinkan. Hal ini bisa dilihat pada kasus perceraian di Pengadilan Negeri Kota Madya Bogor yang mencapai 74 perkara, meskipun kelihatannya sebagian kelompok dari non-muslim tidak relevan dengan agama yang dianut tidak mempengaruhi penegak hukum hakim memutuskan problematika perkawinan dengan perceraian. Misalnya sebagian dari kelompok Kristen Katolik di Indonesia, di mana menurut hukum pernikahan Kristen Katolik, zina yang dilakukan suami atau istri ditafsirkan perkawinannya tidak sah, sedangkan mengadakan haler ceraian tidak diperbolehkan. Alasan tersebut dikuat dengan perspektif Kristen yang mengatakan bahwa diadakan dan disetujuinya pernikahan tidak hasil cipta manusia. Aku baca dulu ya. Manusia melainkan dipersatukan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, yang mengidentifikasi dan yang tidak memisahkan pasangan yang sudah melakukan pernikahan hanya Tuhan Yesus. Nah, ini bentar aku baca lagi nih. Dan konteks keagamaan, sakralitas agama dalam ajaran agama Kristen mampu mengendalikan terjadinya sebuah perceraian. Namun dalam konteks Indonesia tidak mampu mengendalikan terjadinya perceraian. Artinya,
Dalam pandangan Kristen sendiri yang bukan Katolik ya, ini kan Pak John Katolik ya, dan kita selalu mendengarkan informasi dari teman-teman yang non Katolik mengatakan perceraian itu tidak dibolehkan. Nah, tetapi permasalahannya perceraian itu terjadi dan itu terdata, itu ada gitu, itu yang menjadi polemik kan. Nah, kalau kita bicara tentang perbedaan antara denominasi kekristenan itu kan bukan hal yang baru lagi, bukan hal yang kita tuh kayak rahasia yang memang itu kita bisa melihatnya sebagai orang-orang seperti saya dan Kang Farudin melihat bagaimana adanya terjadinya perdebatan di internal kekristenan sendiri. Tapi kalau kita merujuk sebenarnya ke dalam ayatnya teman-teman kita Kristen, bukan berarti saya menafsirkan, tapi saya bacakan saja, saya kutipkan Matius pasal 19 nomor 9. Di sini Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, di sini ada dua korelasi ayat ya. Kalau kita lihat ini Matius, kemudian kalau kita lihat di satu lagi itu ada Markus juga, tapi dengan agak nas yang berbeda ya. Di ayat lain itu, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Ini berbeda banget dengan nas yang tadi. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinanya. Di sini itu yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai muslim ya, karena membaca ayat-ayatnya teman-teman Kristen ini. Yang pertama di Matius 19 ini, tetapi aku berkata padamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali, nah ada pengecualian di sini gitu, dan kita nggak ngerti pengecualian ini maksudnya apa gitu. Nanti kan mereka teman-teman Kristen juga punya tafsir sendiri kan tentang hal ini. Karena kalau kita membahas secara bahasa Indonesia, pengecualian itu adalah sesuatu, oke, kamu boleh pakai baju hitam setiap hari kecuali hari Senin. Berarti hari Senin dia boleh pakai baju hitam. Kalau kita pakai bahasa ya. Nah, artinya di sini tuh mutlak, bukan berarti perceraian itu mutlak tidak boleh kalau kita baca. Mohon maaf banget ya. Ini cara aku membaca bahasa Indonesia, bukan berarti cara aku menafsirkan kitab kalian ya, tapi cara aku membaca bahasa Indonesia di Matius 19:9 ini. Karena ada pengecualian di sini karena zina. Nah, kalau di situ kayak ada tertulisnya, kalau bagi Kristen yang Protestan yang sola scriptur gitu kan, dan kalian tidak perlu mentafsir ini, bagaimana kalian menanggapi ini gitu loh, pengecualian ini, kecuali karena zina gitu. Nah, ada kasus kemarin saya masuk di room Kristen, di situ ada Jackie, ada Simon Petrus, ada siapa, banyak, ada yang dari Mesiak juga, Ibu Maria, di mana mereka berdebat tentang seorang Kristen Protestan yang punya masalah ketika dia pulang ke rumah, dia ngelihat istrinya ihi-ihi dengan laki-laki lain. Ini wallahi ya ada, saya sempat rekam itu dan saya simpan itu di tempat saya. Mau saya reaction di YouTube, tapi saya pikir nggak usah, itu aib orang. Nah, si cowok ini mempertanyakan kepada pendeta pada waktu itu, di situ ada Jackie Sembiring dan Simon Petrus, ada beberapa orang pendeta. Dia nanya, saya itu bercerai dengan istri saya, katanya. Oh enggak, kamu salah, kamu diserang si cowok ini, si kapten, namanya kapten ya, saya masih ingat tuh namanya kapten. Nah, orang-orang yang 3 pendeta ini yang menyerang si kapten ini wajar karena dia memegang doktrin dia. Tapi yang mengalami kehidupan itu siapa? Si kapten kan. Si kapten itu sampai dia bilang gini, aku loh yang lihat istriku tidur sama laki-laki lain pas pulang kerja, katanya. Aku bercerai bukan karena mau menikah lagi, katanya, tapi aku bercerai. Akhirnya siapa? Si kapten itu ini dari room itu. Jadi aku pikir nggak ada solusi gitu loh. Sorry ya, mohon maaf ya buat Bang Wainot Petra sama Pak John. Seolah-olah gini loh, kalian itu seolah nggak ada solusi dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Nah, sementara perceraian itu terjadi, perselingkuhan itu terjadi, perzinahan itu terjadi. Dan kalau kita mengacu ke dalam ayat di sini, ya ada dalilnya di sini gitu. Jadi buat kamu RTR, kalau kamu nggak ngerti apa-apa, jangan banyak bicara lah, nuduh-nuduh orang bohong. Saya punya rekamannya kok, ketika si kapten berbicara dengan Maria dari Mesianik, mengatakan perceraian itu ya nggak masalah. Tiba-tiba masuk si Jackie sendiri mengatakan tidak boleh perceraian itu. Sementara si kapten sendiri menceritakan dia melihat istrinya tidur dengan laki-laki lain gitu di rumah dia sendiri gitu, ya. Saya masih ingat kok, dan itu masa reaction di YouTube kemarin, tapi saya nggak jadi karena saya pikir itu membuka aib si kapten sendiri gitu. Nah, jadi permasalahan yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana pendapat kalian tentang Matius 19:9 yang ada kata kecualinya itu? Apakah benar mutlak tidak boleh perceraian? Atau itu hanya di mulut doang, lip service doang, nggak boleh cerai, tapi faktanya ternyata ada pengecualian kan gitu. Terima kasih, itu aja. Oke, silakan Pak John. Ini kan balik lagi ke yang tadi saya tanyakan sebenarnya ya, untuk juga Petra sekaligus mempertegas kita jangan ambil dalam perspektif negara, tapi dalam perspektif agama. Silakan Pak John. Ya, makanya seperti yang saya bilang tadi, itu kalau di Katolik ada Dewan Tribunal yang menyelidiki kasus perceraian itu. Kalau benar-benar itu harus diceraikan ya bisa diceraikan. Dan nikah resmi, dapat sakramen secara gereja.
Contohnya kalau kasus saya, ya saya tidak bisa mendapat nikah resmi, mendapat hukuman entah berapa tahun nanti, saya tidak bisa menerima sakramen Maha Kudus begitu. Tapi ada yang langsung bisa menerima dalam waktu 1 tahun, langsung bisa sakramen, ada. Dan ada Dewan Tribunal yang menilai, ada yang punya kuasa menilai begitu. Terima kasih. Oke, baik, silakan Pak Petra. Ya, terima kasih. Kalau saya ya tetap ada bukan pengecualian ya, memang di situ boleh menceraikan dalam kekristenan, tetapi kita harus hidup kudus, itu aja. Artinya ya nggak menikah lagi seperti itu, tetapi hidup kekudusan itu pun juga harus mengampuni seperti itu ya kan. Yang jadi pertanyaan ini adalah kan itu, anggap saja ini pertanyaan ke saya yang saya mengalami sampai sekarang seperti itu. Ya saya harus mengampuni istri saya seperti itu, meskipun istri saya melakukan perzinahan kan seperti itu, dan itu saya ketahui semua. Tetapi mungkin begini, kalau yang tidak sependapat dengan saya dikatakan tolol, silahkan, saya tidak jadi masalah. Tapi saya tetap pegang teguh apa yang dikatakan Tuhan seperti itu. Itu saja. Jadi kalau merujuk yang lain-lain itu artinya individu atau duniawi seperti itu. Jadi memang perceraian itu terjadi karena banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi saya tidak setuju dengan perceraian, tetapi saya juga setuju dengan perceraian menurut kasusnya seperti itu. Tetapi konsekuensi itu harus dijalankan. Begitu sih, terima kasih. Oke, silakan. Enggak, Kang? Sendiri Pak, silakan. Ya, apa arti ketika Anda menyampaikan sebuah statement bahwa kalau istri Anda terlihat berzina lalu Anda mengampuni, benar ya? Betul. Nah, pertanyaan saya, apakah itu tidak ada hukum sosial atau hukum keagamaan dalam yang Anda pahami, berzina yang dilakukan istri Anda itu pada akhirnya diampuni oleh Tuhan, diampuni oleh Anda, dan dia tidak memiliki konsekuensi atas perbuatan zina dia gitu? Oh, ada. Bahkan, apa itu, Pak? Ada. Maksudnya kehidupan dia sendiri seperti itu. Jadi kita kan dalam kondisi jarak jauh ya seperti itu ya. Nomor satu saya tidak mempermasalahkan itu. Nomor satu adalah anak-anak saya, bagaimana dia saya harus meyakinkan. Pada saat itu anak yang pertama sangat kuat sekali tidak suka dengan ibunya. Terus saya menulis. Ya, maksudnya Anda masih menerima dia sebagai istri dan kalian masih menikah seperti biasa, harus tidak terjadi apa-apa harus. Oke, berarti tidak ada konsekuensi sosial yang didapatkan istri Anda ya, dan mohon bukan begitu. Begini, ya, ini pribadi silakan. saya, karena belum tentu yang lain, Kristen yang lain belum tentu. Ini pengalaman. Jadi saya nggak mau ngomong cuman berkata andai begini begitu enggak. Kebetulan kita bicara Anda, Pak. Iya, ini saya. Saya tidak membahas yang lain. Betul. Kan gini, sorry, poinnya saya tangkap poin saya gini. Anda kan punya istri nih, udah ketahuan zina nih, dan Anda bukan zina, sorry. Kan begitu. Begini, saya jelaskan. Istri saya kabur dari rumah. Setelah itu melakukan nikah siri dengan mengibarkan bendera mu'alaf seperti itu kan. Kekecewaan ada cuma sekilas saja, tetapi begitu saya melihat anak-anak di rumah. Perzinahan. Bukan, ada nikah siri seperti itu. Karena tadi saya mendengar Anda gini, kalau itu yang beda, misalnya tentang perzinahan kan seperti itu. Ya, itu yang saya tangkap. Karena gini, Pak, ketika kita tidak mengalami kasus itu, kita sangat mudah, Pak, berbicara, Pak. Contoh saya ya, saya sangat mudah menasehati orang ketika dalam rumah tangganya, babi, ibu, bebo, oh jangan gitu, kalian sabar. Kan mudah banget, Pak, saya ngomong. Tapi ketika saya mengalami sendiri, Pak, tidak semudah itu, Pak, karena kita yang mengalami. Ketika ada orang yang tidak mengalami peristiwa itu, lalu sok-sok berbicara tentang itu, saya akan tanyakan balik gitu loh. Contoh gini, yang saya ceritakan kasus yang pernah muncul di Rum Sinoni beberapa waktu silam, si kapten yang mempertanyakan tentang perceraian itu boleh atau tidaknya gitu ya. Nah, itu sebuah kasus, Pak, itu polemik yang tidak ada solusi di situ. Di situ tidak ada solusi, saling bertabrakan. Oke. Kita kembali ke soal perzinahan saja ya. Kalau soal perzinahan ya itu diperbolehkan menceraikan, tetapi si pasangan yang menceraikan itu harus hidup kudus, itu aja. Artinya ya tidak menikah. Bagaimana menjalankan hidup sehari-hari yang bercerai juga tapi tidak menikah gitu. Ya saya kira seperti itu. Tapi kalau menikah kan sama juga. Tunggu. Kalau hal ini sebenarnya
tunggu. Ini saya loh ya, saya bukan yang lain. Kalau saya tetap tidak melakukan pernikahan seperti itu saja gitu. Iya. Saya ya, Ini, tolong dicatat ini saya lagi. ya. Iya, saya tidak sedang membawa yang lain. Kalau kita bicara ranah psikologi misalnya gitu ya, memang teori itu sangatlah mudah sekali untuk diungkapkan. Mengajari seseorang itu sangat mudah, ya. Tapi ketika kita menemukan masalah itu di diri kita, maka itu sudah berbeda lagi gitu loh. Dan itu saya saksikan sendiri. Oke, mungkin saya rujuk ke ini aja deh ya, ke data lagi aja. Ini jurnal yang saya sebutkan, saya bukakan saja camnya. Bentar ya. Nih ya, saya bacakan data aja deh di sini. Nah, ya kan mungkin kalau susah ini ya. Ini sebuah jurnal yang saya dulu tadi ini masih jurnal yang sama ya, jurnal Al-Mizan tadi ya. Nah, perguruan aku susah bacanya dari handphone ini, aku baca dari sini langsung aja ya, aku tutup lagi. Nah, perguruan pengikut sekte ortodoks yang ekstrim di Mesir membolehkan perceraian jika seorang istri adalah melakukan perzina. Adapun pengambilan hukum tersebut dari isi kitab Injil secara seksual, diambil dari secara tekstual. Nah, ini merujuk kemana pastinya? Matius 19:9 tadi kan. Nah, sedangkan alasan perceraian selain zina, sebagian dari sekte ortodok membolehkan. Sebagian. Artinya, tentang boleh atau tidak cerainya dalam iman Kristen itu sendiri menjadi polemik dan perdebatan. Nah, kemudian seperti perceraian dengan alasan istri mandul selama 3 tahun atau lebih tidak bisa melahirkan anak, sakit berkepanjangan yang sulit disembuhkan setelah melalui berbagai macam pengobatan, dan terakhir ini yang terus-menerus tidak bisa didamaikan karena mereka mengungkapkan zina dalam kitab Injil adanya unsur yang tidak mewujudkan kebahagiaan kepada pasangan. Menyikapi perbedaan tersebut, salah satu mahkamah Kristen di Mesir memutuskan masalah perceraian sesuai dengan agama yang di pihak perkara. Sorry, ini terjemahnya agak bro ya. Jadi pemutusan perceraian tersebut diperkuat dengan kasus perlawanan mahkamah Kristen terhadap pengaduan seseorang perempuan Kristen yang minta diceraikan dengan laki-laki dengan alasan tidak mampu memberi nafkah terhadap dirinya, dan ini merujuk kepada putusan diberikan mahkamah sebab bertentangan dengan Alkitab Injil. http forumkristen.com diakses tanggal 29 Desember 2013. Jadi ternyata ada karya-karya ilmiah yang mengatakan bahwa bahkan Kristen itu sendiri itu berbeda pendapat denominasinya tentang perceraian itu. Bahkan seperti Katolik dan Pak John sendiri adalah orang yang pernah bercerai gitu. Artinya kan Pak John ini bukan berarti tidak merujuk kepada kitab suci gitu kan, bukan berarti dia menentang kitab suci, karena kalau memang istrinya berzina, kemudian itu ada tadi Matius 19 ayat 9 tadi gitu. Cuman saya tidak mengkoreksi ajaran Kristen loh ya, maksudnya tidak ini. Itu menjadi pertanyaan bagi saya, orang-orang yang mengatakan mutlak haramnya perceraian itu mereka ambil data dari mana itu sebenarnya. Nah, dalil yang mereka gunakan bahwa tidak boleh maupun istrimu berzina sekalipun seperti yang disampaikan Jeki Sembiring ya, maupun berzina tolong dimaafkan. Iya, si Jeki mah gampang banget ngomong gitu ya. Coba dia yang lihat bininya berselingkuh gitu depan orang gitu. Jadi bagi saya itu gitu, kalau orang yang tidak mengalaminya lalu berbicara tentang apa yang dialami orang lain itu bullshit kalau menurut aku. Nah, tapi kalau secara data sendiri, teologi sendiri, silahkan kita pakai dalil gitu. Pakai dalil lah kita menjawabnya gitu. Terima kasih. Baik, silakan Bang John ya, berikan tanggapannya seperti itu. Dan kita sudah Bang John ke Bang Petra, dasar yang tadi ditanyakan, sudah itu kita closing statement ya. Silakan lanjut Pak John. Memang pernikahan itu harusnya seumur hidup, tetapi tidak dipungkiri perceraian itu akan terjadi gitu. Dan kalau di agama saya sih Tuhan itu Maha Pengampun, jadi manusia juga harus sama seperti Dia. Jadi intinya dilihat dulu kasusnya ini bagaimana. Jadi kalau saya mau menikah pertama kali itu pasti sudah disidak sebelum menikah. Jadi nanti Romo yang mau menikahkan tuh punya catatan nih, dicatat panjang, dimasukin ke dalam amplop, itu disimpan dan tidak boleh dibuka. Nah, ketika nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi saya bercerai, catatan itu dibuka. Catatan dari kedua belah pihak yang dulu ini. Nah, itu menjadi penilaian mereka, layak atau tidak seseorang ini diceraikan. Kalau layak, seandainya diceraikan, itu pun dengan hukuman seperti yang saya alami, tidak boleh menerima sakramen sampai batas waktu yang nanti ketika saya pengajuan lagi belum diterima, pengajuan lagi sampai batas waktu yang mereka berikan. Jadi begitu. Kalau menurut agama saya begitu. Oke. Baik, Pak Petra, silakan. Sebentar, saya lagi dengan anak saya. Sepatunya jangan taruh situ. Taruh sana.
cuci muka ya. Enggak, dilanjut saja, saya ngurusin anak. Maaf ya. Oke, baik. Kalau seperti itu, sebenarnya tidak ada kemutlakan ya. Ketika kita dari awal berdiskusi dengan Pak John, Pak Petra, ternyata ketika kita berikan studi kasus saja yang sama dan diminta solusinya, baik menurut Pak John dan Pak Petra berdasarkan perspektif keyakinan masing-masing, sebenarnya tidak ada kemutlakan. Kecuali dengan perzinahan, itu pun ternyata mentah ketika diberi studi kasus, dan bahkan semakin terlihat perbedaannya antar Pak John dengan Why Not Petra. Kalau tadi Pak Why Not Petra sendiri, meskipun dalam studi kasus yang sama, contohnya tentang perzinahan, adapun istri itu disiksa badannya, tidak dinafkahi dari adanya lahir maupun batin, meskipun menurut negara itu sudah bukan suami istri, tapi menurut Pak John, sebagaimana yang tadi disampaikan, masih suami istri. Seperti itu. Nah, sedangkan di dalam kondisi Pak John, itu semua tidak mudah. Harus adanya investigasi dari mereka internal yang diinvestigasi oleh pihak mereka sendiri. Kemanapun perginya, sebagaimana yang tadi disampaikan Pak John, kedua belah pihak ini, suami istri, akan ketahuan, termasuk penyebabnya. Artinya, di sini bisa dikatakan, untuk menghadapi perceraian secara agama itu susah, ya. Susah sekali, teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu kita bisa memetik ya, pandangan siapa, keyakinan mana dari studi kasus yang tadi saya berikan, terkait khususnya masalah perempuan atau istri sendiri yang mendapatkan kemudahan dalam mengurus perceraian yang ada. Dan saran saya, karena dari awal itu jam 8 ada yang curhat pula bagaimana tentang masalah pernikahan, oleh karena itu saran saya, bagi yang mau menikah dalam agama manapun, silahkan periksa, teliti, cermat terhadap pasangannya. Jangan sampai kita menyesal ya ketika kita sudah menikah. Lebih baik kita menyesal sebelum menikah daripada kita menyesal ketika menikah. Dan semoga ya bermanfaat atas apa yang kami sampaikan di sini, yang dengan adanya perbedaan yang ada saling menghargai dan menambah wawasan yang ada. Dan silakan kesimpulannya teman-teman yang khusus dari jam 8 pagi Anda simpulkan sendiri mana yang lebih relevan, yang perlu diamalkan, dan yang tidak, yang masuk akal maupun tidak, saya kembalikan kepada teman-teman semua. Dan terima kasih kepada Pak John, Pak Petra, Bu Rifa, dan teman-teman lain yang tadi telah naik, termasuk teman-teman yang telah berkomentar. Terima kasih, dan maaf, saya harus tutup. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya Pak John, Owner ya, juga. mari. Pak, thank you.